Selamat sore teman-teman semuanya dari kelas 10.1 sampai dengan 10.8. Jadi pada hari ini Pak Frumen akan memberikan tutorial singkat mengenai bahan PTS yang akan diujikan besok. Sebelumnya saya mau menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman karena pada hari ini Pak Frumen tidak bisa memberikan tutorial langsung berhubung karena saya lagi dalam perjalanan ke suatu tempat untuk survei Jambore kalian. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa memberikan tutor langsung pada sore hari ini. Ya, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar materi saya yang penting yang akan diujikan besok. Nah, untuk kisi-kisi dari Pak Frumen kurang lebih ada 7 poin teman-teman. Yang pertama adalah perbedaan nilai dan norma sosial. Kemudian yang kedua contoh nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, agen sosialisasi dan perannya dalam proses sosialisasi. Yang keempat, pola sosialisasi dan juga contohnya. Dan yang 5, 6, 7 itu cukup di luar dari modul yang saya berikan, yang saya kirimkan ke teman-teman. Itu adalah pemikiran seorang sosiolog namanya Talcott Parsons. Ya, jadi akan ada 3 poin yang akan saya ujikan berkaitan dengan pemikiran Talcott Parsons. Yang pertama, itu adalah model keluarga Talcott Parsons, ya. Kemudian yang kedua, fungsi keluarga menurut Talcott Parsons dan juga kritik terhadap model keluarga Talcott Parsons, ya. Jadi ini sedikit di luar modul yang saya kirimkan ke teman-teman. Nah, model soalnya besok itu teman-teman kebanyakan analisis, ya. Misalkan saya memberikan sebuah fenomena sosial, ya. Lalu saya meminta kalian menganalisis, ya. Beda nilai dan norma berdasarkan artikel atau fenomena sosial di atas apa. Lalu kalian analisislah contoh nilai atau contoh norma sosial berdasarkan artikel atau fenomena sosial pada soal. Misalnya seperti itu. Begitu juga agen sosialisasi. Ya, bagaimana peran agen sosialisasi dalam teks atau dalam fenomena sosial yang saya berikan dalam soal. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga di pola sosialisasi. Ya. Nah, pada sore hari ini mungkin saya cukup akan menjelaskan pemikiran Talcott Parsons teman-teman karena nanti poin-poin yang lain mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Pascal karena materinya sama, ya. Saya akan cukup menjelaskan pemikiran Talcott Parsons, ya. Nah, Talcott Parsons ini teman-teman dia adalah seorang sosiolog dari Amerika Serikat, ya. Seorang berkebangsaan Amerika Serikat. Dia ini hidup dari tahun 1902 sampai 1979 dan pemikiran-pemikirannya itu banyak terbit di periode 1950-an sampai 1960-an. Periode di mana bangsa Amerika Serikat baru saja selesai dari perang, ada banyak ketidakstabilan sosial di sana dan juga mereka memasuki periode industrialisasi besar-besaran. Ya, ini adalah konteks pemikiran Talcott Parsons pada saat itu. Nah, Talcott Parsons ini terkenal karena teori tindakan sosial dan fungsionalisme strukturalnya. Nah, dia juga dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sosiologi pada abad ke-20. Nah, Talcott Parsons ini teman-teman dia adalah penganut teori fungsionalisme. Jadi dalam sosiologi itu ada banyak teori-teori besar, ada fungsionalisme, ada konflik, ya. Dan si Talcott Parsons ini adalah penganut teori fungsionalisme. Ya, sederhananya adalah gini. Fungsionalisme itu melihat masyarakat itu seperti sama halnya dengan tubuh manusia, ya. Jadi tubuh manusia itu punya organ-organ tubuh, ya. Nah, supaya manusia ini bisa berfungsi secara utuh, ya, bisa bekerja secara utuh, organ-organ tubuh ini harus bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Para penganut fungsionalisme termasuk Parsons melihat masyarakat juga seperti tubuh manusia. Jadi masyarakat itu punya lembaga-lembaga yang memiliki peran-peran atau fungsi-fungsi tertentu dan lembaga-lembaga ini nanti membantu menjaga keharmonisan dan solidaritas masyarakat.
Ya, sama seperti organ tubuh tadi, kaki punya perannya masing-masing, punya perannya tersendiri, tangan punya perannya tersendiri, kepala punya perannya tersendiri. Nah, dari semua lembaga yang ada dalam masyarakat, teman-teman, keluarga ini adalah hal yang sangat penting bagi para penganut teori fungsionalisme, karena di dalam keluarga inilah anak-anak itu mengalami kehidupan sosialisasi primer. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh atau dihadapi oleh manusia, di mana dia pertama kali mempelajari nilai dan norma. Nah, menurut Parsons, jika keluarga ini menjalankan fungsi dasarnya bagi para anggotanya, ya termasuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, maka keluarga tersebut stabil, dan karena itu juga masyarakat stabil, ya masyarakat secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik, dapat efisien gitu ya, seperti itu. Nah, pertama sekali Talcott Parsons ini memperkenalkan keluarga itu sebagai agen sosialisasi. Jadi peran dasar dari keluarga menurut Parsons itu adalah sebagai agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu adalah titik awal di mana seorang individu itu belajar norma dan nilai sosial. Nah, istilah sosialisasi primer ini sangat penting bagi para penganut teori fungsionalis, ya, karena bagi mereka disinilah anak-anak diajarkan perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Ya, masyarakat bisa fungsional, bisa stabil kalau keluarga itu bisa bekerja dengan baik. Ya, contohnya misalnya dalam keluarga, sebagai seorang anak dimarahi atau dihukum karena berbohong itu merupakan pelajaran bahwa berbohong itu salah. Ya, hal ini membantu anak memahami norma dan nilai masyarakat yang akan membantu mereka menjaga keharmonisan masyarakat. Jadi kata kunci dari para penganut teori fungsionalis adalah masyarakat itu harus stabil, masyarakat itu harus harmonis. Ya, maka keluarga salah satu lembaga dalam masyarakat itu harus bekerja maksimal agar masyarakat ini harmonis. Nah, Parsons percaya bahwa sosialisasi primer merupakan fungsi penting dari keluarga. Ya, ini adalah fungsi pertamanya, nanti akan ada fungsi keduanya. Oleh karena itu struktur keluarga harus mampu melaksanakannya. Mereka mengklaim bahwa struktur ideal untuk melakukannya adalah keluarga inti. Ya. Ya, nah ini ya, keluarga inti. Jadi konsep Parsons yang terkenal itu adalah konsepnya tentang keluarga inti atau nuclear family. Ya. Keluarga inti itu mengacu pada unit keluarga tradisional yang terdiri dari dua orang tua dengan satu atau lebih anak. Jadi orang tuanya itu orang tua yang menikah dalam model keluarga heteroseksual ya teman-teman ya. Ayahnya laki-laki, ibunya perempuan ya. Konsep konvensional keluarga ini terdiri dari pasangan monogami dan heteroseksual. Monogami ya, dan juga heteroseksual. Monogami itu satu istri ya, suami yang terdiri dari satu istri. Nah, pembagian keluarga dalam model keluarga ini cukup jelas. Ayah itu berperan mencari nafkah, sementara ibunya secara alamiah bertugas merawat dan membesarkan anak. Jadi tidak ada ceritanya ibu itu berkarir gitu ya, wanita itu berkarir, nggak ada. Parsons itu mengklaim bahwa struktur keluarga ini menjalankan fungsi positif ya, baik pada tingkat individu, yakni bagi para anggota keluarga, dan juga bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, menurut Parsons, keluarga inti adalah model keluarga yang paling sesuai dengan masyarakat modern karena memungkinkan peran-peran yang terspesialisasi. Kenapa dia mengatakan bahwa keluarga inti ini adalah model keluarga yang paling sesuai dengan masyarakat modern? Karena kondisinya pada saat itu bangsa-bangsa di Eropa, secara khusus Amerika Serikat, itu baru habis Perang Dunia Kedua ya. Banyak bagian-bagian penting dalam masyarakat yang tidak lagi sesuai ya, tidak lagi stabil ya. Makanya keluarga menurut dia sangat penting. Dalam masyarakat industri ya, pembagian kerja berkembang antara pria dan wanita untuk memastikan semua kebutuhan dan fungsi terpenuhi. Ya, hasil yang paling umum adalah bahwa pria mengambil peran pencari nafkah dan wanita mengambil peran domestik. Ya, karena menurut Parsons teman-teman, kalau istri dan juga suami itu sama-sama bekerja, anaknya nggak akan terbentuk menjadi pribadi yang unggul yang bisa nanti bekerja untuk masyarakat. Ya, jadi mau tidak mau menurut dia pria itu yang bekerja, sementara istri secara alamiah mengurus anak ya, mengurusi pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya, menurut Parsons teman-teman, keluarga inti ini menjalankan lebih sedikit fungsi daripada keluarga besar ya, tetapi fungsi-fungsinya itu bersifat mendasar. Fungsinya adalah yang pertama tadi sebagai agen sosialisasi primer yang saya udah jelasin tadi di awal. Kemudian yang kedua sebagai stabilisasi kepribadian orang dewasa ya.
Apa maksudnya stabilisasi kepribadian orang dewasa? Maksudnya adalah keluarga itu berperan dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga. Kalau kamu lagi mengalami masalah, ya, sedang dalam masa-masa sulit gitu ya, kamu tinggal kembali ke rumah, datang ke keluarga, dan keluarga itu punya peran yang penting dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan emosi kamu gitu ya. Nah, apa kritik terhadap konsep keluarga inti Parsons ini ya? Ada 2 kritik yang disampaikan terhadap model keluarga Parsons ini, teman-teman. Terutama datang dari para pemikir feminis ya. Yang pertama itu adalah konsep keluarga Parsons tentang keluarga itu melanggengkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan ya, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dalam model keluarga Parsons, laki-laki itu lebih dominan karena dia yang bertugas mencari nafkah, dia yang pegang duit gitu ya. Sedangkan perempuan bertugas merawat dan membesarkan anak ya, mengurusi pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya. Dan kritik yang kedua adalah konsep keluarga Parsons itu mengabaikan model keluarga yang lain. Model keluarga yang lain seperti apa? Model keluarga lain di luar keluarga inti tadi yang terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak. Contoh model keluarga lain misalnya keluarga homoseksual. Kedua orang tuanya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Atau keluarga single parent. Atau keluarga poligami gitu ya. Satu suami banyak istri. Atau anak yatim piatu seperti itu. Jadi ini 2 kritik besar terhadap konsep keluarga intinya Parsons.